Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Wah, Kak Ayu lihat adik-adik semua sukacita. Wah, yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan hari ini. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Dan kita juga mau menyapa deh Mama Papa, selamat hari Minggu. Yuk adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita mau berjalan bersama Tuhan hari ini dan kita mau nyanyi bersama. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yuk, kita bersukacita ya. Katakan, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Katakan adik-adik. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita mau jalan sama Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita setiap hari. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Ayu minta adik-adik untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh bersukacita dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Yuk, yang belum ada Alkitabnya, disiapkan dulu Alkitabnya. Tapi tema kita kali ini apa ya? Adik-adik harus siap mendengar karena Kak Reni akan membawakan firman pada kali ini. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu. Kita mau katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh.
Nah, firman-Nya seperti apa ya adik-adik? Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Reni. Silakan Kak Reni. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar minggu ini? Kakak harap adik-adik semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang tetap beriman walau sukar. Ayo kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 38. Kita menyimak bersama-sama firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, ada yang tahu nggak Ibu Maria ini orang apa? Benar, Ibu Maria orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi zaman dulu yang pergi ke sekolah hanya anak laki-laki. Mereka pergi ke sinagog, belajar Taurat. Taurat itu kitab seperti yang punya kita ada di Perjanjian Lama. Yang perempuan ngapain? Perempuan bantu ibunya cuci piring, bantu ibunya masak, bantu ibunya juga bersih-bersih rumah, buat roti gandum. Nah, hari itu Ibu Maria juga demikian. Ibu Maria sudah bekerja dari pagi. Sekarang Ibu Maria lagi istirahat di ruang tamu. Tiba-tiba Ibu Maria lihat, loh, ada yang masuk adik-adik. Masuk ke ruang tamu Ibu Maria. Orangnya gak Ibu Maria kenal. Orangnya tinggi, gagah, dan masuk memberi salam buat Ibu Maria. "Salam hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Rupanya adik-adik mendengar salam seperti itu dan orang yang gak Ibu Maria kenal, Ibu Maria langsung menjadi takut karena orangnya gak Ibu Maria kenal. Tetapi orangnya itu kemudian berkata lagi buat Ibu Maria, "Jangan takut, hai Maria. Engkau akan mengandung anak laki-laki yang adalah Mesias." Adik-adik, kira-kira Ibu Maria mendengar kata-kata itu, perasaannya seperti apa ya? Rupanya Ibu Maria itu bersukacita adik-adik. Ibu Maria senang, tetapi Ibu Maria juga bingung. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku akan mengandung anak laki-laki. Aku belum punya suami. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Rupanya Ibu Maria senang, tetapi Ibu Maria juga bingung adik-adik. Karena bagaimana mungkin dia belum bersuami, tapi dia akan mengandung. Kemudian orang itu berkata lagi buat Ibu Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Adik-adik, sekarang Ibu Maria jadi mengerti. Oh, aku akan mengandung anak laki-laki karena kuasa Roh Kudus. Adik-adik, kemudian orang itu berkata lagi buat Ibu Maria, "Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu sedang mengandung anak laki-laki di hari tuanya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah." Adik-adik, mendengar kata-kata itu, Ibu Maria kemudian merenung lagi dan Ibu Maria berkata, adik-adik, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku perkataan itu." Adik-adik, walaupun Ibu Maria dalam keadaan bingung, rupanya Ibu Maria tetap beriman. Apa yang Ibu Maria katakan? "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Adik-adik, Ibu Maria tetap beriman walaupun dia dalam keadaan sukar. Adik-adik, Ibu Maria tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia dalam keadaan sulit. Bayangkan, dia harus mengandung tapi dia gak punya suami, tapi dia percaya. Nah adik-adik, kira-kira siapa yang berkata buat Ibu Maria itu? Benar, ternyata yang berkata buat Ibu Maria, tamu Ibu Maria hari itu adalah malaikat Tuhan. Makanya Ibu Maria bisa bilang dengan sungguh-sungguh, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Ibu Maria percaya dengan sungguh-sungguh, tetap beriman walau sukar. Nah adik-adik, Tuhan juga mau kita sebagai anak-anaknya mencontoh Ibu Maria, tetap beriman walau sukar. Gak gampang adik-adik kita beriman walau sukar. Mentaati firman Tuhan itu mudah gak? Gak mudah.
Contohnya nih, yang lagi PAS sekarang. Kita kan PAS-nya online ya. Kita kalau nyontek, ketahuan gak ya sama guru kita ya? Belum tentu ketahuan. Tapi Tuhan Tuhan melihat. Kita sukar nih, kalau kita nggak nyontek nggak dapat 100. Kalau nyontek bisa dapat 100. Nah, adik-adik mau pilih mana? Ya, kita tetap harus taat melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan dengan sepenuh hati, walaupun sukar. Kita harus melakukan sepenuh hati. Karena Tuhan mau anak-anaknya untuk beriman walau sukar. Nah, adik-adik, seperti Ibu Maria tadi, beriman walau sukar. Kalau gitu, kira-kira Tuhan itu membiarkan Ibu Maria tetap bingung, gak mengerti kenapa hal itu terjadi? Atau seperti apa ya? Apakah Tuhan membiarkan Ibu Maria tetap tidak mengerti? Adik-adik mau tahu nggak? Ya, kalau kita mau tahu, jangan lupa minggu depan harus ikut sekolah minggu online lagi. Ada cerita sambungannya di minggu depan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini dulu. Sambungannya di minggu depan ya. Sampai jumpa. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik, bagaimana firman-Nya? Apa yang firman Tuhan mau dari kita hari ini? Apa? Kok Kayu nggak denger ya? Ya betul. Firman Tuhan mau bilang kalau kita tetap harus beriman walau dalam keadaan sukar. Dalam keadaan sesulit apapun kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Sekarang kita mau mempersiapkan persembahan. Adik-adik boleh persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Minta tolong mama papa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa saat kita ke gereja nanti. Atau minta tolong ke mama papa untuk ditransferkan ke rekening gereja. Ini rekeningnya. Yuk adik-adik, kita angkat pujian bersama-sama. Kita mau katakan bersama Tuhan di dalam kapal kita tetap bisa sampai di rumah Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. We can smile at the storm. With Christ in the face, yeah, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the face, yeah, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the face, yeah, we can smile at the storm as we go sailing home. Percaya ya adik-adik, kesulitan adik-adik Tuhan pasti bantu. With Christ in the face, yeah, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the face, yeah, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the face, yeah, we can smile at the storm as we go sailing home. Hai Kak Marno. Hai Kak Dian. Hai adik-adik. Wah, Kak Marno apa kabar? Oh, kabar baik Kak Dian. Puji Tuhan kita semangat luar biasa. Nah,
Puji Tuhan ya Kak. Kak Marno, aku mau nanya dong. Kak Marno tahu nggak sekarang ini kita menunggu apa? Oh iya, nunggu apa sih Kak? Atau adik-adik di rumah tahu nggak kita sedang menunggu apa sekarang ini? Wah, Ada yang tahu adik-adik? nah sekarang ini Kak kita lagi menunggu kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Damai Kak. Oh, jadi kita menunggu kelahiran Sang Raja Damai ya Kak? Betul, kita sekarang ini sudah masuk ke minggu Advent kedua adik-adik. Nah di minggu Advent kedua ini Kak, kita diingatkan untuk kita mau berjaga, bersiap-siap untuk menantikan lahirnya Sang Raja Damai. Aku mau nanya lagi nih sama adik-adik dan Kak Marno, apa sih artinya damai? Menurut Kak Marno damai itu apa sih? Kalau menurut Kak Mara sih damai itu rasanya hati tenang, pikiran tenang, terus yang diharapkan itu udah ada gitu Kak. Oke, tenang pikirannya, Iya. nggak khawatir, nggak takut. cemas, nggak takut ya Kak. Iya. Nah, kita ngomongin tentang damai nih Kak. Kita ingat waktu mau kelahiran Yesus, Kakak tahu nggak cerita waktu malaikat datang menghampiri para gembala? Oh iya ya Kak. Nah, adik-adik, waktu itu di malam hari, gembala-gembala sedang berjaga Kak, berjaga-jaga kawanan domba mereka. Lalu, setelah itu datanglah malaikat menampakkan diri kepada para gembala Kak. Oh iya iya iya. Respon dari gembala-gembala itu ternyata mereka takut Kak. Wah, kenapa ya? Ada apa ya? Kenapa malaikat mendatangi mereka pada malam hari itu? Tapi Kak, ternyata ketakutan mereka itu berganti dengan kabar sukacita Kak. Karena malaikat ini datang membawakan kabar sukacita Kak kepada para gembala. Apa kabar sukacitanya? Adik-adik tahu? Kak Marno tahu? Iya Kak. Bahwa akan lahir seorang juru selamat Raja Damai. Benar Kak, akan lahir Sang Raja Damai. Lalu apa kemudian yang dilakukan para gembala? Para gembala kemudian bergegas untuk pergi ke Bethlehem menyambut Sang Raja Damai itu tadi Kak. Nah, tapi kalau misalnya mereka mau berangkat ke Bethlehem, pastinya mereka harus bersiap nih Kak. Bersiap bagaimana? Mempersiapkan diri, mempersiapkan hati juga untuk menyambut kelahiran Sang Raja Damai ini. Menurut Kak Marno, penting nggak sih Kak kita bersiap dan berjaga-jaga menantikan kelahiran Sang Raja Damai ini? Penting Kak, makanya kita ada ibadah Advent 1, terus Advent 2 sekarang ini kan untuk mempersiapkan hati kita Kak. Betul, Untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Bener Kak, kalau adik-adik di rumah sudah menyiapkan hati, diri dan pikiran juga. Kalau Kak Marno, persiapan apa yang udah dilakukan nih Kak? Yang jelas sih Kak Mano nyiapin nih hatinya biar nanti pada saatnya kita merayakan Natal, sukacita itu boleh sungguh-sungguh Kak Mano rasakan di dalam hati, dalam pikiran, dalam kehidupan Kak Mano. Nah, Jadi mulai sekarang siapkan. walaupun kita nanti Natalnya masih online, masih di rumah aja, tapi itu harapannya tidak mengubah sukacita kita ya Kak. Betul Kak. Nah adik-adik, walaupun tahun ini kita Natalnya di rumah saja, walaupun kita Natalnya masih online, lihat dari laptop, dari TV, ataupun dari HP, tapi kita juga tetap nih harus bersiap-siap, harus menyiapkan hati dan juga harus berjaga-jaga. Contohnya seperti apa? Kayak tadi Kak Maro jelasin, harus ada juga yang kita lakuin. Berdoa misalnya, membaca Alkitab, ikutin nih minggu Advent dari pertama sampai keempat, ikut sekolah minggu. Jadi ketika kita menunggu itu nggak ada rasa bosan ya Kak, Betul Kak. tapi ada aksi yang kita lakukan. Wah adik-adik, Kakak juga mau bersiap nih, Kak Marno sudah bersiap, adik-adik juga mau bersiap? Wah, adik-adik mau semuanya Kak, hebat Oke, adik-adik. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Dadah adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata kembali, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar bahwa di tengah setiap kesulitan, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah lewat media online ini, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami.
Tuhan berkati mama dan papa kami, kakak adik kami, dan semua keluarga kami. Tuhan, kami rindu untuk beribadah, datang ke gedung gereja. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dan Tuhan akan mempertemukan kami secepatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh bersuka cita di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai maskernya, dan terus cuci tangan. Dan kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.